Selamat pagi bagi kita semuanya. Selamat kita beribadah kepada Tuhan Yesus. Dan kita sudah memuji Tuhan dan meninggikan Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Allah. Kiranya kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa menyertai setiap kita di pagi hari ini untuk menjalani hidup aktivitas kita dalam seminggu ke depan. Puji nama Tuhan. Dan saya juga ingin menyampaikan salam saya kepada rekan-rekan sahabat yang ada di luar sana. Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Yesus sudah berkata, hanya Yesus yang berani berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang pun sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita diselamatkan terkecuali di dalam nama Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Dalam Yohanes 6 ayat 47 di sana dikatakan, jikalau engkau percaya kepada Yesus, maka engkau memiliki hidup yang kekal. Kalau engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Dan itu Yohanes 3 ayat 36. Puji nama Tuhan, di pagi ini sebelum kita mendengarkan firman Allah, saya mengundang kita untuk berdoa sejenak. Terima kasih berkati firman-Mu, kami buka hati kami, pikiran kami, hidup kami untuk menerima berkat firman. Berkati hamba-Mu, berkati kami semua, baik pendengar kami di sini maupun Tuhan Yesus yang ada di luar sana. Kiranya Allah melawati mereka dan memberkati firman-Mu menjadi kekuatan bagi perjalanan hidup rohani kami masing-masing. Tidak terkecuali baik bagi hamba-Mu, bagi kami semuanya. Di dalam nama Yesus, kami buka hati pikiran kami, berfirmanlah, dan kiranya Tuhan terus melakukan hal yang baik bagi kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Membaca satu ayat, tetapi tugas kita adalah membaca, walaupun nanti akan saya baca sedikit demi sedikit, tetapi saya akan menyampaikan langsung kepada poin yang ke-18, yaitu dalam Mazmur 38 ayat ke-18. Sebab aku mulai jatuh karena tersandung, dan aku selalu dirundung kesakitan. Haleluya. Tema kita adalah penderitaan karena dosa membuat pengharapan baru. Sekali lagi saya ulangi. Pengharapan baru. Ini pengakuan jujur dari seorang yang bernama Daud, Raja Daud. Saya pernah sakit karena Tuhan, dan saya cukup mengalami penderitaan. Selama saya tidak menyerahkan diri ke penyerahan diri ke ladang Tuhan, dan selalu saya mendapatkan serangan itu, dan itu sangat menyakitkan, ya. Itu sebabnya ketika orang saya tahu mengalami dosa, melakukan dosa lalu mengalami sakit, dan dokter lain itu dosa bercokol. Nah, ketika itu saya selama mengeraskan hati, selama itu pula saya mengalami, sampai kakak saya, kau sedikit-sedikit sakit bibirmu. Kenapa itu? Kalau dia sakit sampai ke dalam. Dan kalau gelas itu saya minum, kan harus lengket gelas itu. Kalau sudah itu ditarik itu sama nanahnya itu yang lengket itu, langsung berdarah. Dan itu sangat menyakitkan. Makan tersiksa. Nah, tetapi karena saya memang tidak menginginkan untuk menjadi seorang hamba Tuhan, jadi saya merasa nggak layak saya di situ. Nggak layak saya menjadi pelayan Tuhan. Nggak layak saya melayani Raja yang kudus. Saya tahu diri saya siapa. Oleh karena itu saya katakan nggak mungkin, ya, untuk melayani Tuhan, untuk terjun dalam pelayanan di dalam ladang Tuhan. Karena saya tahu bahwa Tuhan itu Maha Kudus. Tapi Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Setelah 2 tahun saya menyerahkan diri, katakan bahwa sakit itu lenyap dengan sendirinya sampai saat ini.
Saya bersyukur sakit itu tidak pernah mendatangi saya. Bukan berarti saya tidak pernah sariawan. Sariawan pernah, tetapi tidaklah sabar gitu. Tapi kalau sariawan yang sakit bibir sampai pecah sampai ke dalam itu, aduh, ampun. Nah, yang mau saya katakan di sini adalah sebagaimana tema kita, penderitaan karena dosa membawa pengharapan baru. Nah, ketika orang dengan jujur mau mengakuinya di hadapan Allah, tapi sebelum sampai di situ, saya mau mengatakan Tuhan itu sangat baik. Ya, Tuhan itu sangat baik, ingin memulihkan kita. Nah, kita melihat bagaimana kata-kata Daud di dalam ungkapan-ungkapan hatinya yang dikatakan dengan jelas. Dia mengungkapkan dia menderita karena sakit penyakitnya, itu yang pertama. Jadi makanya ketika ada orang sakit, dia dikatakan dokter dia tidak ada sakit apa-apa, tapi dia menderita cukup lama. Dan akhirnya dokter pun memvonisnya dia untuk mati. Tetapi saya katakan, dia sudah cerita sama saya, Pak Pendeta, saya ingin membagi harta saya. Dia sudah sertifikat itu. Ya, tanahnya, apanya, ini dan itu sudah. Kenapa saya katakan? Karena Tuhan, dokter mengatakan saya mau tidak bisa kesembuh lagi. Sudah tidak tahu sakitnya tapi memvonis mati. Terus saya bilang begini, kamu udah siap mati? Belum, Pak Pendeta. Kalau belum siap, kenapa kamu Kamu sembuh, mau Pak Pendeta? Gampang kok sembuhnya itu. Gampang sembuhnya. Akui saja dosa-dosamu di hadapan Allah. Saya lihat orang yang sekarat itu sangat mudah diinjili. Janganlah kita sampai sekarat. Dan betul, orang yang sekarat itu sangat mudah diinjili, ya Pak Pendeta. Dan akhirnya dia sehat sampai sekarang. Dan beberapa hari yang lalu dia datang kemari. Yang mau saya katakan kepada kita adalah bahwa, kan saya sudah pernah cerita, ada sakit karena kelemahan tubuh, ada sakit karena iblis dalam Mazmur 103, ada sakit karena Tuhan. Nah, kebetulan saat ini kita mengupas Mazmur 38, pengakuan serius dari Raja Daud. Yang kedua dikatakan dosanya mengakibatkan problema kesehatan. Anda bisa baca itu dalam Mazmur 38, 1-8, tapi saya tidak akan baca semuanya. Sebab anak panah, ayat 3-nya, sebab anak panah menembus aku, tanganmu telah turun menimpa aku. Tidak ada yang sehat padaku, dagingku, oleh karena kemarahanmu. Tidak ada yang selamat pada tulang-tulangku, oleh karena dosaku. Sebab kesalahanku telah menimpa kepalaku, semuanya seperti beban berat yang menjadi terlalu berat bagiku. Lalu dikatakan ini yang sangat menusuk hati. Luka-lukaku berbau busuk karena kebodohanku. Aku terbungku-bungku, sangat tertunduk. Sepanjang hari aku berjalan dengan duka cita, sebab pinggangku penuh radang, tidak ada yang sehat pada dagingku. Wah, Anda bisa bayangkan orang yang tulang-tulangnya, dagingnya, jiwanya merana. Jadi jangan kita mau menderita karena dosa. Jangan kita mau sakit karena dosa. Jangan kita mau melawan Tuhan karena dosa. Banyak dampaknya. Siapa yang menggerakkan itu? Setan. Setan membuat AIDS akibat intim dengan setan. Ya, AIDS. Intim dengan setan. AIDS itu penyakit kekebalan tubuhnya menurun karena melakukan seks bebas. Setan membuat orang menjadi perokok setan, perokok hantu, narkoba, minuman keras, dan lain sebagainya. Setan membuat kita membuat perilaku yang tidak sehat, mencemari tempat tidur,
sampai membawa istri orang ke tempat tidurnya, yang seharusnya itu tidak diperbolehkan. Alkitab katakan jangan cemari tempat tidurmu. Tapi ada banyak orang merasa tidak bersalah. Ada banyak orang merasa dia hebat. Ada banyak orang merasa dia bisa melakukan itu. Karena dia adalah orang hebat. Satu kali saya masih muda yang pernah melakukan hal ini. Anda belum menikah, mau menasihati orang yang sudah menikah, yang berpengalaman menikah sana sini, lalu kemudian mau menyatukan istrinya untuk satu tempat tidur. Itu sesuatu yang tidak masuk akal sebagai orang percaya. Lalu sebelum saya datang ke rumahnya, saya berdoa 3 hari 3 malam, berdoa dan berpuasa. Bukan karena saya sakti, bukan karena saya hebat, tapi karena kasih yang Tuhan taruh dalam hati saya, supaya orang ini tidak binasa, orang ini diselamatkan, keluarga ini diselamatkan. Dan pada akhirnya saya datang setelah 3 hari 3 malam, dan kemudian saya langsung ketika bertemu dengan dia, saya katakan, kamu tidak layak berpakaian 2. Saya juga tidak menyusun kata-kata itu. Saya juga tidak memikirkan kata-kata itu. Tapi sampai bertemu dengan dia, saya punya kata-kata itu. Dan dia rupanya sudah mengerti dengan pakaian 2 itu. Lalu dia katakan, apa yang saya akan lakukan? Ceraikan yang terakhir ini kamu lakukan. Saya diberkati Pak Pendeta. Ya, kamu diberkati karena kamu menipu. Coba kamu tidak menipu. Dan pendeta itu juga tolol. Tapi di akhir zaman ini banyak orang yang siap memberkati orang-orang yang walau yang menikah itu mengakibatkan dosa, mengakibatkan sakit penyakit, mengakibatkan penderitaan yang panjang dalam kehidupan orang tersebut. Tapi banyak orang tidak peduli, yang penting money. Saya dipecat dari organisasi saya karena ini. Orang tidak mau peduli. Tapi mereka tidak bisa memecat saya. 7 kali saya mengalami pemecatan. Satu-satunya manusia yang dipecat 7 kali. Karena mereka tidak dapat membuktikan. Lalu mereka mulai fitnah sana, fitnah sini. Sampai kepada perzinahan, melakukan apa istilahnya, macam-macam sudah. Tapi karena saya adalah orang yang berpegang teguh pada prinsip, berpegang pada perintah, saya nggak takut menghadapi orang-orang seperti ini. Diteror, saya tidak takut. Karena apa? Saya tahu bahwa saya melayani Tuhan. Sudah cukup lama saya melayani setan. Hampir 27 tahun saya melayani setan. Sayang gambar saya itu hilang. Saya tidak tahu kemana. Kalau gambar saya waktu saya dipenuhi dengan kemuliaan setan, apa namanya kemuliaan setan, ke apa itu nggak tahu sudah. Tidak ada orang yang mengenal saya. Sadis. Begitu beringas. Lihat aja. Jangankan waktu saya menyerahkan diri kali pertama, itu langsung saya diusir oleh pendeta saya. Itu Om Ishak Leo Santoso mengusir saya. Kamu tidak boleh sekolah. Kamu pulang. Anda bayangkan saya orang yang lagi jatuh cinta sama Tuhan, walaupun mungkin muka wajah masih dikaluti dengan dosa atau wajah masih seram, lalu dikatakan kamu pulang. Saya tidak bisa ngomong apa-apa. Saya tidak mau uang. Saya diberangkatkan dengan orang dengan sampai di kampung halaman, sampai di sekolah itu. Saya tidak tahu apa maksudnya, apa supaya saya tidak bisa pulang apa.
Lalu saya tidak akan pernah melupakan jasa seorang pelayan Tuhan namanya Tante Deborah. Saya sudah nangis. Saya sudah nggak laki-laki, tapi saya nangis gitu. Padahal saya belum pernah nangis. Dalam arti kalau soal-soal yang begitu gak akan pernah nangis. Tapi kali itu saya nangis di depan kantor GPPS Jalan Bromo. Arjuna nomor 11. Nangis. Lalu dia tanya, "Lo kenapa?" Saya bilang, "Saya disuruh pulang, saya mau sekolah kemari." Ya, lalu, "Oh, kamu di sini aja." Lalu dia pergi menghadap Om Ishak. Lalu dikatakan, beri kesempatan 6 bulan ini kepada dia. Dan itu tak saya sia-siakan selama 6 bulan itu. Dan bukan orang yang sombong saya mau katakan. Dalam 6 bulan itu saya bisa menarik perhatian yang mengusir saya itu. Saya dipercaya untuk mengawasi bangunan yang ada. Saya dipercayakan bisa melayani Tuhan keluar. Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Dan itu tidak saya sia-siakan. Sampai akhirnya, sampai ke kelas 3, kalau saya ada di situ, maka saya akan dipanggil. Sampai orang katakan kadang-kala, "Kamu apa sih yang kamu taruh kepada Om Ishak itu?" Saya sudah sekian puluh tahun jalan, sepeda ini saja baru saya dapat setelah saya tua. Saya bilang, sujud di bawah kaki Tuhan. Dapatkan kemurahan hati Tuhan. Allah yang menggerakkan pimpinanmu. Allah yang menggerakkan dia. Saya bersyukur berkat saya jauh di atas. Dan itu sebabnya waktu sekolah saya bisa mengirim uang kepada orang tua saya. Tapi saya bisa bayangkan kalau hari itu saya tidak sekolah, tidak jadi masuk. Saya sudah bisa bayangkan apa akan terjadi di Surabaya. Mungkin saya akan lebih beringas dari yang awal. Tapi semua Tuhan sudah atur begitu rupa. Dan itu setiap kali kalau saya ketemu, saat sekarang sudah almarhum, berdua sudah almarhum, tetapi saya bangga kepada mereka. Mereka lah yang mendidik saya, mereka lah yang mengajarkan tentang nilai-nilai kebenaran yang harus saya pegang sepanjang umur hidup ini. Dan itu sebabnya ketika saya mengalami masalah, itu pula yang saya kembalikan kepada pengajar-pengajar saya. Kadang manusia melihat karena kaya dihormati, karena kaya dilayani lebih bagus, karena kaya kata-katanya dianggap sudah benar, karena kaya, wah, hebatlah. Di tengah-tengah pelayanan saya tahun 93, wah itu masa-masa yang sangat krusial. Saya pernah mau meninggalkan Tuhan dan mau jadi supir bemo. Dan saya belajar, karena dalam 7 hari kali 24 jam, kau tidak memanggil salah seorang pembina saya ini, saya akan berhenti melayani Tuhan. Saya akan tetap beribadah kepada Tuhan. Panjang cerita. Karena saya diajar untuk berpegang teguh kepada kebenaran. Diajar untuk berpegang dalam situasi dan kondisi apapun. Tapi melihat itu, saya hampir nggak kuat. 7 kali 24 jam. 3 kali 24 jam. Tuhan mengambil salah seorang yang menandatangani surat itu. Dan akhirnya saya katakan, sudah Tuhan, saya ngerti sekarang. Dan itu sebabnya di tengah-tengah kesulitan apapun, ya kadang ada saja sih setan itu membuat meragukan. Tetapi saya mau katakan kepada kita, jangan karena dosa kita menderita. Tapi kalau karena kebenaran kita menderita, itu kita akan mendapatkan manfaat. Kita akan mendapatkan sesuatu kekuatan baru.
agar kemudian saya dengan mudah akan menasihati teman-teman saya yang mengalami perlakuan tidak baik. Saya dengan mudah akan menyatakan kebenaran-kebenaran firman Tuhan kepada sahabat-sahabat saya yang diperlakukan tidak baik. Karena saya sudah mengalami terlebih dahulu. Itulah intinya ketika kita mengalami Kristus dalam kehidupan kita. Ketika kita menderita bersama dengan Kristus. Bukan Allah ingin menyiksa kita. Bukan Allah bukan apa yang kalaupun Daud mengalami sakit penyakit itu, tulang-tulangnya terasa remuk redam. Apa yang di dalam tubuhnya ini tidak ada yang aman dalam kendali Tuhan. Kalau dalam kendali Tuhan aman, tetapi dalam kendali, dalam tekanan yang begitu luar biasa, badannya yang begitu luar biasa, yang senantiasa terlatih melawan singa dan serigala, beruang. Tetapi apa yang terjadi? Serasa remuk redam oleh karena pelanggaran yang dilakukan, dosa-dosa yang dilakukan di hadapan Tuhan. Dan Allah tidak suka. Kita tahu bahwa Allah itu sangat cinta kepada Daud. Dia biji mata Tuhan. Dia kekasih Tuhan. Tetapi walaupun dia kekasih Tuhan, bukan berarti ada hak privilege. Ada kan orang diangkat katanya jadi nabi Tuhan, punya hak privilege. Siapapun kita di hadapan Tuhan Yesus, di hadapan Tuhan tidak ada hak privilege. Kalau engkau berdosa, engkau dihukum. Engkau melakukan apa yang melanggar perintah Allah, bukan engkau mengatur Tuhan. Tuhan yang harus mengatur engkau. Masih ingat saya katakan, jangan suka-sukamu. Kalau suka-sukamu engkau menderita, kalau suka-sukamu mengalami kehancuran, kalau suka-sukamu terjadi seperti yang dialami oleh Daud, kalau suka-sukamu terjadi apa yang dialami Daud, tubuhmu akan mengalami kehancuran. Jiwamu akan merana. Hidupmu tidak akan tenang. Memang tidaklah mudah mengakui dosa itu. Tidaklah mudah menyerahkan diri ke dalam tangan Tuhan sepenuhnya. Tapi setelah saya menyerahkan diri kepada Tuhan, kenapa baru sekarang? Saya pernah katakan itu kepada sahabat saya. Kenapa ya? Enggak 2 tahun yang lalu itu saya menyerahkan diri kepada Tuhan. Teman saya bilang, itulah waktumu. Inilah waktumu bagi Tuhan. Kalau mungkin kau serahkan 2 tahun yang lalu, mungkin akan berbeda. Dan itu betul. Saya mengalami karena jalan prosesnya sangat panjang. Satu-satunya manusia yang berani menguji Tuhan, merendahkan Tuhan. Satu-satunya manusia mungkin. Bayangkan bagaimana enggak, saya bilang begini, Tuhan, saya mau menyerahkan diri. Saya mau menyerahkan diri, tapi Tuhan kirim ya orang yang mau mensponsori saya. Bukan dari Kalimantan, karena dari Kalimantan ada saya kenal. Tapi dari Jawa. Bukan dari Sumatera, karena dari Sumatera ada keluarga saya. Tapi dari Jawa. Saya pada waktu itu masih buta tentang Jawa. Saya tidak tahu apa-apa tentang Jawa. Karena saya datang ke situ hanya untuk dikirim dari Kalimantan untuk mengikuti seminar pemuda penyelaman rohani pada waktu itu. Saya exciting, saya bersukacita lah, begitu luar biasa. Nah di situ saya mengalami pemulihan dari Tuhan. Dan pada kemudian, tapi saya untuk sekolah saya nggak mau, karena apalagi mendengarkan kisah-kisah para hamba-hamba Tuhan itu ngeri juga. Dan pada akhirnya saya katakan 7 Juli 1987, waktu itu adalah kata-kata itu saya tidak akan pernah lupakan. 7 Juli sampai 10 Juli 1987. Kalau engkau tidak memberikan seorang sponsor dari Jawa ini, maka goodbye sayonara. Saya lepas. Anda tahu? Saya mengatakan begini, masa Tuhan itu bisa? Siapa pula lagi orang di Jawa ini bisa? Aduh, nggak mungkin lah.
Dan jam 10, kurang dari jam 10 mungkin itu. Lalu karena mau persiapan artinya pembinaan rohani. Lalu kemudian seorang hamba Tuhan pembicaranya pas datang dari Jawa Timur, dari Jember. Dia datang lalu dia kepada saya yang menanggung biaya sekolah. Padahal orang ini nggak kenal saya juga nggak kenal dia. Tuhan sudah mengatakan kepada saya, betul selama 3 tahun itu dia yang menyelesaikan seluruh biaya sekolah saya. Saya hanya tinggal duduk manis mengikuti semua kegiatan itu. Dan di kala itu pula di kelas 1 ada banyak orang yang siap mensponsori saya. Saya bukan orang yang serakah. Saya adalah orang yang juga mau memberikan, dan kemudian orang yang saya tahu tidak, saya bantu juga mereka untuk uang sekolahnya. Karena banyak yang mensponsori saya di kelas dari kelas 2 ke kelas 3. Itu. Tapi ada seseorang yang pada akhirnya saya tahu dia dikirim uang banyak-banyak setiap bulan. Saya putus. Saya hanya mengatakan saya hanya diberkati karena saya ingin menyampaikan ini kepada orang-orang yang betul-betul mengalami pergumulan hidup. Ya, kita lanjutkan. Lalu yang ketiga, Daud terpisah dari Allah dan sahabat-sahabat karena dosa-dosa mereka. Ayat 9 sampai dengan 14. Aku kehabisan tenaga dan remuk redam, aku merintih karena degup jantungku. Tuhan, Kau mengetahui segala keinginan dan keluhku pun tidak tersembunyi bagi. Jantungku berdebar-debar, kekuatanku hilang, cahaya mataku lenyap padaku. Sahabat-sahabat dan teman-temanku menyisikan karena penyakitku, dan sanak saudaraku menjauh. Haleluya, baca terus. Haleluya. Jadi ketika engkau melakukan yang jahat, bukan hanya engkau terpisah dari Tuhan, tapi dari sahabat cintai engkau, yang selama ini teman-teman yang mendorong engkau. Kemudian kamu gak mau mendengar karena degilnya, keras kepala, tegar tengkuk. Dan pada akhirnya teman-temanmu itu bosan. Dan Daud mengakui, sahabat-sahabat, teman-teman, bahkan Tuhan. Voltaire dalam keganasannya, masa hidupnya, dia berkata dalam salah Alkitab akan lenyap karena tidak ada kekuatan. Dia seorang ahli filsuf dan orang hebat. Selama hidupnya menentang firman Allah. Tapi ketika dia mau hendak binasa, hendak mati, dia berkata satu kata yang sangat legendaris. Aku akan ditinggalkan sahabat-sahabatku dan akan ditinggalkan oleh Tuhan. Wow. Daud ditinggal sahabat-sahabatnya, dan yang paling parah ditinggal oleh Tuhan. Kalau sudah ditinggal Tuhan, mati kekallah dia. Nerakalah bagiannya orang yang mati kekal. Jangan mau mengarah kepada mati kekal, karena itu tidak, neraka nggak pernah disediakan. Ya, ingat ini, neraka tidak pernah disediakan bagi umat manusia. Ingat, neraka tidak pernah dibuat untuk manusia. Itu dibuat hanya pintar. Setan menggoda, iblis menggoda, antek-anteknya menggoda, roh-roh jahat menggoda, ya, penguasa-penguasa menggoda, penghulu-penghulu yang gelap menggoda. Korupsi kamu nggak apa, tipu sana tipu sini nggak apa-apa, kamu nggak apa-apa. Ini nggak apa-apa memang bagi dia, tapi bagi Tuhan jadi masalah. Dan itu sebabnya
setan ingin membawa sebanyak-banyaknya temannya ke dalam neraka. Bahkan kalau mungkin waktu tidak dipercepat oleh Tuhan, sepertiga bintang-bintang di langit, orang-orang pilihannya akan ikut terjerembab. Kalau Tuhan tidak mempersingkat, orang-orang pilihannya pun bisa ikut terjerembab. Kenapa? Semua situasi, lembaga, masyarakat, dari tengah-tengah masyarakat, lembaga pemerintah, lembaga pusat, daerah, semua penuh dosa dan kejahatan. Segelintir orang yang bisa bertahan karena nikmatnya dosa itu kadang-kadang, dia saja melakukan, kenapa saya nggak bisa? Ya paling sama-sama dihukum kalau ketahuan. Tapi kalau semua saksi kan, semua nggak mungkin kita mau dipenjara semuanya. Paling dia dengkotnya saja, atau paling kerucuk-kerucuknya saja, nggak apa-apa lah. Ya, gitu. Ditinggalkan sahabat-sahabat, bagi saya tidak ada masalah. Tapi kalau ditinggalkan Tuhan, itu menjadi masalah berat bagi saya. Karena saya sudah tahu bagaimana yang ditinggalkan Tuhan. Saya pernah mau mengakhiri hidup saya. Saya tahu apa arti kesepian itu. Saya mengisi dengan diri saya dengan ilmu juga, dengan seni bela diri juga, nggak ada apa-apanya. Hanya membuat kita tambah beringas. Saya sudah gantungkan diri saya. Untungnya saja adik saya yang almarhum. Dan akhirnya saya karena masih begitu. Karena saya langsung tangan saya masih bisa gantung di pohon jambu itu. Saya tahu itu bahwa Tuhan belum menginginkan saya mati. Ada rencana jangka panjangnya yang diperbuatnya. Saya bukan manusia super iman, bukan super hebat. Tapi saya belajar untuk menyenangkan hati Tuhan. Dari pagi, saya sudah rencana jam 3.36 berdoa. Jadi jam 3.36. Kalau biasanya kita berdoa jam 4, saya berdoa jam 3.36. Tapi memang nggak mudah menyelesaikan apa yang sudah kita buat mungkin. Selama ini berapa tahun ini kita berdoa jam 4, lalu kemudian saya sedikit geser hanya berapa sih 36. Kalau saya bangun sendiri jam sebelum itu nggak ada masalah. Tapi ketika 36 bangun, saya begini. Saya kan sudah ini jam 3.36. Saya berdoa pada Tuhan. Tapi biasanya saya langsung hidupkan lampu supaya terang mata saya dapat menerima. Kan biasa ada jeda-jeda. Saya tidak membuat saya itu langsung mati, tidak. Nanti kalau dia akan hidup lagi. Setiap 5 menit dia akan hidup. Jadi setiap 5 menit dia akan hidup untuk mengingatkan saya supaya saya jangan tertidur. Tidak mudah. Berdoa kita. Ternyata sampai juga kepada jam 4. Ya, saya kemudian setelah itu saya ke kamar mandi. Ya, kemudian saya sudah sebelum kamar mandi saya sudah hidup nyalakan lampu yang terang itu. Padahal hanya menggeser sedikit saja dari jam 4 ke 3.36. Karena saya pikir lebih seru ini kalau jam lebih indah, lebih apa.
Apalagi kita berseru kepala kita berada di pas di depan lutut kita itu. Itu sebabnya saya menjaga tubuh saya supaya tetap bisa sujud di hadapan Allah, lutut saya bisa muka saya masih tetap bisa di depan lutut saya itu. Saya tidak ingin perut, karena perut saya tidak bisa lagi menyembah Tuhan dengan baik. Orang katakan itu bukan masalah. Yang penting hati. Saya juga mengatakan betul, yang penting hati. Karena kami pernah berdebat soal ini, soal hati. Tapi jangan katakan orang bersujud itu tidak baik. Karena Alkitab mengatakan, para malaikat pun datang sujud menyembah kepada Allah. Siapa kita? Itu sebabnya jangan serakah. Saya orang yang kuat makan. Saya orang yang betul-betul mantap kalau makan. Semua teman-teman pendeta di pulau ini, saya tahu orang yang kuat makan. Tapi saya tahu mendisiplinkan diri saya. Kapan saya harus makan kuat, kapan saya tidak makan kuat. Kapan saya berolahraga, kapan saya push up, kapan saya melakukan gerakan-gerakan itu. Saya baru tahu dari Dokter Tirta. Selama ini saya pikir untuk mengecilkan perut itu push up, sit up, ya, terus push up, terus angkat kaki, kecil kita, terus kayang, ya, pastilah kecil perut. Enggak juga. Tapi setelah saya tahu bagaimana si Dokter Tirta itu mengatakan bahwa untuk mengecilkan perut itu harus angkat kaki, ya, terus diperagakan sih di YouTube-nya itu. Saya langsung lakukan itu. Maka saya cari skipping saya di mana, tapi belum ketemu skipping saya. Karena saya juga orang yang suka bermain skipping, tapi saya kehilangan skipping itu. Nah, itu cepat membakar lemak perut katanya. Dan saya adalah orang yang suka belajar dan adalah orang yang suka mempraktekkan. Dengan telinga saya mendengar, pasti saya lakukan. Kalau itu hal yang baik. Cuma hanya soal tidur yang nggak bisa saya lakukan. Soal tidur itu kan 7-8 jam. Saya nggak bisa itu. 7-8 jam nggak bisa. Saya hanya bilang begini. Jam berapapun saya tidur, saya bilang hanya, Tuhan, saya hanya minta deep sleep-nya itu. Jadi kalau kita ada masa di mana kita itu tidur sangat nyenyak sampai tidak dengar apa-apa, itu hanya sekitar 1 atau 2 jam. Dan kalau itu terjadi, deep sleep itu sebabnya saya masih tetap olahraga. Pagi-pagi saya masih tetap olahraga. Habis berdoa masih tetap olahraga. Saya masih bisa kayang. Tidak terpengaruh karena saya mengalami namanya deep sleep itu. Yang beratnya itu pada saat kita lagi deep sleep, itu bunyi. Jam menentukan, Simon kamu harus bangun. Sementara deep sleep-nya belum cukup. Tapi kalau deep sleep saya sudah cukup, itu bunyi, ya langsung. Ya. Jadi, ya karena malam kita masih doa dengan anak-anak, habis pelayanan malam kita masih doa. Kita bersama, walaupun kadang-kala hanya membaca 1 pasal, ya sudah. Tapi kita berdoa. Pagi juga demikian. Jadi nikmati. Supaya apa? Kita terhindar dari orang-orang yang mau mencelakakan kita. Saya satu contoh. Nah, tetangga saya sudah lama bersahabat dengan tetangga saya. Tidak ada masalah selama ini. Ya. Dengan tetangga baru saya. Lalu kemudian tidak tahu apa masalahnya, ya dia komplain bau kotoran dalam rumah saya. Bukan saya sih, sama anak saya. Terus kemudian karena sudah ribut, saya keluar.
Terus ada, apa Mbak? Ini loh, kotoran apa anjingnya itu gitu-gitu. Diselatkan di mana-mana Kak. Loh Mbak, maksudnya Mbak itu apa? Masa kita sekotor itu Mbak? Saya bilang, masa kita mau apa dengan kotoran? Enggak lah. Saya bilang, masuk aja Mbak. Kalau ada bau nanti saya apakan. Saya bilang, masuk saja, karena dia komplainnya dari rumah saya. Ya tiba-tiba dia entah disudut-sudut lah apalah. Ah ini sudah nggak sehat ini. Terus dia mulai maki-maki, dia mulai apa menganjing-anjingkan. Saya bilang, Mbak, jangan gitu. Saya bilang sama dia. Ini saya baru tahu the power emak-emak. Karena selama ini saya nggak pernah bertengkar dengan emak-emak terkecuali dengan istri saya. Ini the power emak-emak hebat. Wah, ngeri. Saya lihat sorot matanya mau menerkam, mau mukul. Ini saya laki-laki terlatih loh. Mau dihantam dengan. Terus saya bilang begini sama dia, Mbak, kami di ajaran kami tidak pernah diajar untuk maki-maki orang, untuk mau memukul orang. Nggak pernah kami diajar. Diajar untuk menginginkan hal-hal yang baik. Makin ngamuk dia. Saya bilang semakin syukur, alhamdulillah, subhanallah, puji Tuhan Yesus. Karena semakin keras suaranya, orang-orang datang kan. Saya senyum-senyum saja. Terus ada orang-orang yang mulai campur tangan. Ini biasanya orang-orang ketiga merasa hebat. Kalau ini pasangan saya bisa ini, saya bilang. Langsung saya bilang sama dia, Pak, jangan ikut campur tangannya, biar kami menyelesaikan. Lihat saja itu kok ngomongan dia itu. Dia langsung maki-maki, macam-macam lah. Dianjing-anjingkan kita. Pada akhirnya, maunya dia membela emak-emak itu gitu loh. Kok emak-emak dilawan gitu. Saya hanya melarang dia mengatakan, jangan ngomong gitu. Tapi dia semakin menjadi-jadi. Saya bilang, akhirnya setelah dia tahu, kalau coba-coba dia mengikut campur tangan, saya tahu hukum bagaimana orang ikut campur tangan. Dan saya bilang sama dia, biasanya orang ketiga menambah bumbu. Jadi nggak usah ikut campur, biar kami menyelesaikan. Jadi karena dia semakin ribut, suaminya turun. Ternyata suaminya baru bangun tidur. Langsung ditarik dia ke dalam. Saya tunggu di situ selama 1 jam lebih. Saya ingin, kan arah angin itu kan begitu. Ya, apakah betul ada bau? Supaya jangan saya juga salah gitu. Mungkin komplainnya itu benar. Jadi saya tahu 1 jam lebih. Mungkin ada 2 jam lah, ya. Karena di situ saya duduk, orang lalu udah sepi orang, udah masih saya apa? Saya hanya ingin memastikan bahwa tidak ada kotoran, gitu loh. Lalu setelah itu, ya ternyata tidak ada. Saya bilang begini, kenapa lah istri dia itu jadi kesetanan? Apa sih masalahnya? Kok saya yang disambar gitu loh? Kok anak saya yang disambar? Bahkan lihat saya tiap Sabtu itu memandikan anjing. Bahkan lihat apa? Semua apa? Anjing di sini itu bukan cuma satu. Anjing kami itu terbiasa main. Tapi kami kontrol dia. Karena dia hanya ada jam-jamnya lepas. Kalau Anda lihat malam ini anjing di sini sepanjang ini. Dan itu sebabnya saya bilang, ya puji Tuhan. Tapi saya bersyukurnya karena apa? Di balik itu semuanya, saya sempat menyaksikan bahwa Yesus mengajar kami untuk tidak maki-maki orang, untuk selalu ramah terhadap semua orang, untuk senantiasa baik terhadap semua orang. Dan itu telah dia rasakan apa yang saya katakan itu. Dia pinjam tabung nggak ada masalah. Dia utang sementara tidak ada masalah, nggak pernah. Kok tiba-tiba saja? Ya. Nah, yang keempat, Daud mengalami masa kesepian yang sangat luar biasa. Ayat 14 saya bacakan, katakan demikian. Sampai ayat 15.
Tetapi aku ini seperti orang tuli yang tidak mendengar, seperti orang bisu yang tidak membuka mulut. Ya, aku seperti orang yang tidak mendengar, yang tidak ada bantahan dalam mulut. Anda bisa bayangkan, dia tidak bisa lagi menikmati situasinya. Kesepiannya sudah sampai tahap yang sangat mengerikan. Mungkin kalau dibiarkan tidak ada menolong ini, hikmatnya tidak berjalan, mungkin dia akan jalan-jalan di jalan-jalan raya di Yerusalem. Dia akan jalan-jalan sambil tertawa. Ya, seperti puji Tuhan. Ya. Pernah kesepian? Pasti pernah. Ya. Bagaimana kalau mengalami kesepian yang begitu? Ada keluarga, ada istri kesepian, ada. Kalau saya udah kesepian itu, pergi saya ke tepi pantai sana. Atau saya bawa motor, saya pergi ke gunung sana. Dari gunung itu kita bisa, wow, begitu indahnya ciptaan Allah. Kecil persoalan saya. Wow, luasnya lautan ini. Begitu luar biasa lautan ini. Masalah saya tidak ada seberapanya. Oh, kalau sudah pulang itu pasti segala kembali. Lalu percaya, mantap. Tadi pagi saya berkata, orang yang percaya kepada Tuhan itu seperti gunung, ya, yang tidak tergoyahkan oleh masalah, tidak tergoyahkan oleh kesulitan, tidak tergoyahkan oleh kesulitan, angin, persoalan, angin, sakit, macam-macam sudah. Ya. Kenapa? Ini berharap kepada Tuhan di tengah-tengah penderitaan. Kok lagi mengapas penderitaan, saya juga nggak tahu ya. Tuhan, ketika saya membaca Alkitab, Tuhan kasih itu, ya sudah saya kasih aja. Itu nggak kalau sudah dapat inspirasi mudah, tapi kalau tidak dapat inspirasi itu sangat sulit. Itu sebabnya dari mulai pagi saya sudah mulai berkata, Tuhan, apa yang akan saya sampaikan nanti nih, ya, dalam pemberitaan firman Allah, ya, puji Tuhan. Tapi Tuhan itu Tuhan yang lalu. Yang terakhir, ini kuncinya. Yang terakhir, Daud mengakui dosa-dosanya dan bertobat. Ayat 15 sampai dengan 22, ini penting saya baca demikian. Ya, aku ini seperti yang tidak mendengar, yang tak ada bantahan dalam mulutnya. Sebab kepadamu ya Tuhan aku berharap, Engkau yang akan menjawab ya Tuhan Allahku. Pikir kuasa mereka jangan beria-ria karena aku. Jangan membesarkan diri terhadap aku apabila kakiku goyah. Sebab aku mulai jatuh karena tersandung. Dan aku dilulung kesakitan. Ya, aku mengakui kesalahanku. Aku cemas karena dosa-dosaku. Orang-orang yang memuji aku besar jumlahnya. Banyak orang-orang membenci aku tanpa sebab. Mereka membalas yang jahat kepada ganti yang baik. Mereka memuji aku karena aku mengejar yang baik. Jangan tinggalkan aku ya Tuhan Allahku. Jangan tinggalkan aku ya Tuhan Allahku. Janganlah jauh daripadaku. Segeralah menolong aku ya Tuhan keselamatan. Jadi kalau persoalan kita alami begitu dahsyat, bukan seperti ini. Tapi ini betul-betul karena orang yang dikasihinya betul-betul dihajar oleh Tuhan. Daud ini betul-betul dihajar. Belum tulang-tulangnya, belum jiwanya, belum tubuhnya, belum raganya. Semua. Mungkin sarak-saraknya juga ada yang makanya dikatakan dia kan membungkuk. Seperti saya. 2 minggu masa saraf terjepit itu, aduh. Ampun lah, ya. Ampun.
Yang mau saya katakan, Daud mengakui. Ya. Coba baca 1 Yohanes 1 ayat 9. Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah adil dan setia, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sekali lagi. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah adil dan setia dan adil. Maka Ia adalah setia dan adil. Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita. Sehingga Ia mengampuni segala dosa-dosa kita. Dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Itulah kunci. Ketika Anda datang, apapun, bencana apapun yang Tuhan kirimkan karena kesalahan, karena dosa kita, datanglah pada Tuhan. Dia sangat mengampuni kita. Dia tidak mengingat pelanggaran-pelanggaran yang kita pernah lakukan. Coba satu ayat, saya tunjukkan. Ini sebenarnya menjadi ayat kesenangan saya. Bukan karena saya suka dosa-dosa yang pernah dilakukan, bukan. 2 Tawarik 33. Coba baca ayat yang ke-6. 2 Tawarik 33 ayat yang ke-6. Bahkan ia mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api di Lebak Ben Ginom. Ia melakukan ramal, telaah, dan sihir, dan menghubungi para pemanggil arwah dan para pemanggil roh peramal. Ia melakukan banyak yang jahat di mata Tuhan, sehingga ia menimbulkan sakit hatinya. Ya, coba 10 sampai dengan 13. 10 sampai 13. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Manasye dan rakyatnya, tetapi mereka tidak menghiraukannya. Oleh sebab itu Tuhan mendatangkan kepada mereka panglima-panglima tentara Raja Asyur, yang menangkap Manasye dengan kaitan, membelenggunya dengan rantai tembaga dan membawanya ke Babel. Dalam keadaan yang terdesak ini, ia berusaha melunakkan hati Tuhan, Allahnya. Ia sangat merendahkan diri di hadapan Allah nenek moyangnya, dan berdoa kepadanya, maka Tuhan mengabulkan doanya dan mendengarkan permohonannya. Ia membawanya kembali ke Yerusalem dan memulihkan kedudukannya sebagai raja. Dan Manasye mengakui bahwa Tuhan itu Allah. Iya. Jadi kenapa saya mau katakan ini? Seberapa hebat pun salah kita, dosa kita, kalau Anda masih diberi oleh Allah kesempatan untuk bertobatlah. Dia, kalau kita baca kisah ini, Manasye itu adalah orang jahat. Ini di Raja Yehuda, dan sangat luar biasa kejahatannya. Sama dengan Ahab ini. Ahab itu paling jahat di kerajaan Israel. Kalau ini paling jahat di kerajaan Yehuda. Ya. Nah, bayangkan 55 tahun dia diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk memimpin dalam kejahatannya. Anda bisa bayangkan itu? Merasa hebat, merasa dahsyat, merasa tidak ada yang bisa melawan dia. Tapi Tuhan perintahkan Raja Asyur datang ke sana, hajar dia. Dihajar dia. Kemudian dibawa menjadi tawanan ke Babel. Nah, setelah di Babel, aku teringat akan pesan-pesan nabi-nabi Tuhan. Yeremia, bagaimana mungkin aku bisa begini? Selama ini karena aku merasa kuat, merasa aku hebat, merasa aku dahsyat, sehingga aku tidak pernah melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dalam Amsal 19 ayat yang ke-6 di sana dikatakan, siapa berpegang kepada perintah, ia memelihara nyawanya. Tetapi siapa meremehkan firman Allah, ia mati. Ia akan mati.
Jadi ini tegas dan saya sudah khotbahkan ini. Dan saya mau katakan kepada kita, Manasye di tengah-tengah situasi seperti itu, sampai anaknya pun dikorbankan. Anda bisa bayangkan, gak gila, gak gendeng. Yang seharusnya darah dagingnya dijaga dengan baik-baik. Kalaupun salah, didisiplin. Tapi tidak sampai menyerahkan menjadi korban bakaran untuk dewa-dewi. Wah, mengerikan. Tuhan mengajar dia. Lalu dia di ayat yang ke-12, dalam keadaan yang terdesak ini, ia berusaha melunakkan hati Tuhan Allah. Ia sangat merendahkan diri di hadapan Allah nenek moyangnya dan berdoa kepadanya, maka Tuhan mengabulkan doanya dan mendengarkan permohonannya. Ia membawa kembali ke Yerusalem dan memulihkan kedudukan sebagai raja, dan Manasye mengakui bahwa Tuhan itu Allah. Haleluya. Jadi jangan pernah merasa hebat ini. Tidak ada. Ada mungkin yang seperti Zedekia 11 tahun. Karena jahatnya juga itu. Tapi tidak ada kesempatan bagi dia untuk bertobat. Tidak ada kesempatan. Tidak diberi Tuhan. Anak-anaknya dibunuh di depan dia. Seluruh orang-orang hebatnya dibunuh. Dan yang paling tragis, matanya dicungkil. Karena apa? Tidak mau bertobat. Daud adalah orang yang mau bertobat. Karena hanya Tuhan sumber kesembuhan dan perlindungan yang sesungguhnya bagi mereka yang mengakui dosa-dosanya. Coba kita lihat satu ayat lagi sebagai ayat terakhir. Kisah Rasul. Kisah Rasul 13. Ayat 22. Saya bacakan kalau begitu. Kisah Rasul 13 ayat 22. Dan 23 demikian bunyi firman. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud Allah telah menyatakan, aku telah mendapati bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku, yang melakukan kehendakku, berkenan di hati Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Dan dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijanjikan Allah, telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Ayat 36, ini penting. Dan ini menjadi ayat pegangan saya di masa saya ini. Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya, lalu ia mangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya, dan ia memang diserahkan kepada kebinasaan. Dia memang mati. Tetapi ayat 36 bagian A itu dikatakan, sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Saya tertarik dengan kata pada zaman. Saya ingin melakukan bagian saya, melakukan kehendak Allah pada zaman saya. Tidak di zamannya orang. Tidak zaman setelah saya mati. Karena kalau saya sudah mati tidak ada urusannya lagi dengan kehidupan. Zaman sekarang ini, semasa saya hidup zaman sekarang ini. Materaikan ayat ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Aku mau hidup melakukan kehendak Allah di zamanku ini, bukan di zaman lalu, di zamanku ini. Dan kita sudah bisa menarik kesimpulan dari apa yang kita sudah lakukan. Penderitaan karena dosa membawa pengharapan baru. Dan pada akhirnya setelah kita mengetahui bahwa akhirnya Tuhan mengampuni dosa-dosanya, dan kita juga tahu bahwa
dia hidup sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan, melakukan kehendaknya, melakukan yang diinginkan Tuhan, dan juga firman Allah katakan dia hidup sesuai di zamannya adalah orang yang melakukan kehendak Allah. Dan jangan lupa, dari keturunannya lah Sang Juru Selamat itu dilahirkan. Puji nama Tuhan. Dalam penderitaan ada hal yang membuat kita seharusnya ingat kepada Tuhan. Kalau dalam penderitaan kita tahu, oh ini bukan karena dosa tapi karena kebenaran, maka tidak perlu mengaku segala dosa-dosa. Tapi karena kita tahu penderitaan ini datang karena dosa dan kejahatan, akui di hadapan Allah, Tuhan akan menyelesaikan. Karena hanya Tuhan yang dapat menyelesaikan. Hanya Yesus yang dapat mengampuni dosa-dosa kita. Dan saya tidak akan panjang lebarkan firman Allah. Sebagaimana di hadapan kita ada perjamuan kudus. Saya mau katakan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang memberkati kita, Tuhan yang mau menolong kita, dan senantiasa Allah tidak pernah membawa penderitaan untuk menghancurkan Anda. Selama Anda mau datang kepada Dia. Anda dihajar oleh Tuhan dengan tujuan supaya Anda kembali. Hanya itu, supaya Anda kembali dan berbalik kepada Dia, bertobat dan melakukan kehendaknya. Itu saja kehendak Allah. Jadi kalau Tuhan hajar kita habis-habisan, ingat ini. Ingat, ketika kita Tuhan hajar habis-habisan dalam keadaan kita, dalam keberdosaan kita, Dia tidak punya tujuan untuk menghancurkan hidup Anda. Dia tidak punya tujuan untuk melumpuhkan Anda. Tetapi Dia punya tujuan agar engkau berbalik kepada Dia, bertobat dan melakukan kehendak Allah. Supaya apa? Namanya dimuliakan di dalam setiap kehidupan kita yang percaya kepada Dia. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarkan firman-Mu menjadi penolong bagi kami, biarkan firman-Mu menjadi kekuatan iman bagi kami, dan ketika kami menderita karena kebenaran, biarkan kami terus mencapai, oh Tuhan, dan biarkan kami terus mendapat kekuatan Tuhan. Tapi bila penderitaan kami karena dosa dan kejahatan kami, dan biarkan kami melakukan sebagaimana yang Daud lakukan. Dia berbalik kepada Tuhan, mengakui dosa-dosanya, berbalik kepada Tuhan, dia bertobat dan melakukan apa yang diinginkan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, melakukan firman Tuhan, dan dia hidup di zamannya sesuai dengan apa yang dikatakan firman Allah tadi. Sehingga dalam perjanjian baru pun namanya diingat, pertobatannya pun dituliskan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur sehingga kami ketika kami mengalami penderitaan karena dosa-dosa kami tidak berkecil hati. Kami juga sudah melihat bagaimana Manase ketika dia dibuang, dia sadar, ketika dia mengalami penderitaan, dia sadar dan berbalik kepada Tuhan dan mengakui dosa-dosanya, dan Allah segera memulihkan dia. Wow, Tuhan kami itu Tuhan yang baik, Tuhan kita itu Tuhan yang baik. Dan itulah sebabnya teruslah hidup dalam kebenaran-kebenaran Tuhan, melakukan apa yang diinginkan dan melakukan firman Allah dalam hidup kita, dan hidup senantiasa dalam pertobatan supaya Tuhan terus membela apapun situasi dan kondisi kita. Terpujilah Engkau, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, dan berkati firman, berkati kami semuanya dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami bersyukur, berterima kasih. Kalau ada kata-kata yang lebih indah dari terima kasih dan syukur, itulah yang akan kami persembahkan kepadamu Tuhan. Dan terima kasih buat pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan sampai hari ini. Terima kasih buat lawatan Tuhan, terima kasih buat perlindungan Tuhan sampai saat ini. Dan terima kasih buat segala kebaikan Tuhan yang kami nikmati sampai saat ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, kami mempercayai Engkau, orang-orang percaya, seperti gunung yang tidak akan situasi yang sulit, tidak akan tergoyahkan oleh masalah, tidak akan tergoyahkan oleh keadaan apapun juga, karena kami memiliki Allah. Kami dipagari oleh Allah senantiasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami sudah mendengarkan firman Allah. Betapapun datang penderitaan itu, kalau kami mengerti bahwa penderitaan itu karena kebenaran, maka kami tahu bagaimana menyelesaikannya. Tapi kalau penderitaan itu datang karena kami melakukan dosa dan kejahatan,
kami bisa menyelesaikan sebagaimana Daud menyelesaikan dosanya. Dia mengakui segala dosanya di hadapan Allah, dan dia kembali bertobat dan datang kepada Tuhan dan melakukan apa yang diingini, yang dikehendaki oleh Tuhan, sehingga Tuhan tetap menetapkan dia tetap menjadi Tuhan Bapa di surga, memberikan dari keturunannya Bapa di surga seorang juru selamat, yaitu Tuhan Yesus yang mengampuni segala dosa. Dan itulah sebabnya Tuhan Bapa di surga, kami bersyukur sehingga tidak ada di antara kami yang berkecil ke hati bagaimanapun dosa kami, karena ada banyak pembunuh-pembunuh merasa tidak dapat berdosa, banyak pelacur-pelacur tidak dapat mengatakan dosa-dosa mereka, banyak penjudi-penjudi dan pelaku-pelaku kejahatan tidak bisa mengakui dosa mereka. Setan menanamkan bahwa mereka kotor, najis, tidak dapat mengalami pemulihan dari Tuhan. Tapi dengarkan, kalau engkau mendengarkan khotbah ini, maka engkau akan melihat bagaimana Manasye yang begitu dahsyatnya kejahatannya, tapi ketika dia sadar akan kejahatannya, dia kembali mengakui dosa-dosanya, dia merendahkan hati di hadapan Allah, dia berseru kepada Allah, dan dia pulihkan, bahkan kata firman Allah, dia pulihkan posisinya tetap menjadi raja, dia kembalikan dari pembuangan dan balik kepada kerajaan. Wow, sesuatu yang sangat luar biasa. Terima kasih Bapa di surga, sehingga tidak ada pun siapapun pendengar kami Bapa di surga, tidak ada yang berkecil hati, sejahat apapun dia di masa lalu atau saat ini. Tuhan, Engkau datang kepada mereka, Engkau datang untuk mengampuni mereka, Engkau datang untuk menyucikan mereka, sehingga mereka dapat menjadi berkat. Seperti apa yang Kau lakukan kepada Manasye, seperti apa yang Kau lakukan kepada Tuhan Yesus, kepada Daud. Yang terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur, kami berterima kasih dalam nama Yesus. Kami mau berdoa bagi Anda yang sakit, apapun sakitmu, percayalah bahwa Dia adalah tabib di atas segala tabib. Dan kalau engkau sakit, taruh di tempat yang sakit. Dan kalau engkau keluargamu, datanglah seperti seorang perwira itu yang mengasihi hamba-hambanya yang sedang sakit. Kita dapat melalui perantaraan, kita bisa menjadi perantara bagi mereka. Dan Allah itu adalah Allah yang mengetahui. Dan Allah yang mengatakan dengan jelas, aku yang mengampuni segala dosa-dosamu dan menyembuhkan segala sakit penyakitmu. Saya tidak tahu apa yang sedang kau derita hari ini. Kau sedang berada di rumah sakit, atau berada di rumah-rumah, atau di tengah jalan. Saya mau katakan kepadamu, Tuhan mampu menjamah engkau. Allah tidak mengenal jarak, ruang maupun waktu. Ketika engkau mendengar dan engkau meresponinya, engkau dapat dijamah oleh Tuhan saat ini juga. Dan terima kasih Tuhan, kami merintahkan segala sakit penyakit yang sedang diderita oleh mereka Bapa di dalam surga, baik yang ada di rumah sakit, yang ada di tempat-tempat rawat darurat, di Bapa di surga, Tuhan tolong mereka, Tuhan menyembuhkan mereka dalam nama Yesus. Segala sakit penyakit yang mereka sedang derita, baik yang ada di rumah sakit, baik yang ada di rumah-rumah, atau di mana saja, di dalam nama Yesus kami perintahkan keluar. Dan oleh bilo daripada Tuhan Yesus mereka sembuh, oleh kuasa-Mu mereka sembuh. Dan bagi yang mengalami masalah, Tuhan memberikan kelegaan dalam hidup mereka. Ketika mereka mengalami persoalan-persoalan ekonomi mereka, Tuhan Allah yang menjawab persoalan mereka. Allahku akan mencukupi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Kami tetap percaya kepada-Mu Tuhan, kami tetap percaya pada kebaikan. Orang-orang muda, biarkan mereka menjadi orang-orang muda yang tangguh, yang menyadari bahwa mereka adalah wakil-wakil Tuhan di muka bumi ini. Kami sebagai orang-orang percaya adalah wakil-wakil Tuhan, sehingga kami menjaga hidup kami untuk tidak hidup secara serampangan, untuk kami tidak hidup menurut keinginan daging kami, tapi menurut keinginan Tuhan. Sehingga kami menjaga diri kami di masa zaman kami ini, hidup berkenan di hati Tuhan, hidup melakukan apa yang Kau kehendaki di zaman kami ini. Tuhan, terima kasih Bapa di surga, sehingga nama kami dicatat dalam kitab kehidupan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh bangga mempercayakan kehidupan ini kepada-Mu, umat-Mu, baik mereka yang ada di luar sana Tuhan. Engkau menjamah mereka, menolong mereka, memberkati mereka juga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih kepada-Mu Tuhan Bapa di surga. Dan bagi engkau yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat,
saya mengundang Anda untuk mengakui segala dosa-dosamu dan ikuti doa saya. Kalau Anda orangnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saya adalah orang berdosa. Saya mengakui segala dosa-dosa dan kejahatan yang pernah aku lakukan. Dan saya percaya akan firman-Mu, ketika aku mengaku segala dosa dan kejahatanku, Engkau menyucikan aku dari segala dosa dan kejahatanku. Terima kasih darah-Mu membasuh aku, sehingga aku suci di hadapan Bapa di surga dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, aku percaya aku mendapatkan kehidupan kekal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur, kami berdoa. Terima kasih. Amin. Dan orang-orang muda yang mau mencari pekerjaan, kiranya Tuhan membuka jalan bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong mereka satu demi satu dimanapun mereka. Bangsa kami sedang pesta demokrasi, kami doakan sehingga semua mengendalikan diri dapat bertahan untuk melakukan apa yang baik. Tidak ada black campaign, tidak ada Tuhan menjelek-jelekkan satu dengan yang lain, atau orang-orang yang saling mendukung, tidak saling bentrokan satu dengan yang lain. Tetapi Tuhan, kami boleh menjaga kekuatan bangsa kami ini. Sekalipun kami berdemokrasi, kami beda pilihan, tetapi kami satu anak bangsa Indonesia. Ketika pesta demokrasi ini, siapapun presidennya, kami akan kembali menjadi rakyat yang akan dipimpin oleh mereka. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Dan itulah sebabnya ketika kami berbeda pendapat, berbeda pilihan, biarkan kami tidak saling menyakiti, tidak saling menyerang, tetapi kami betul-betul tahu Bhinneka Tunggal Ika. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih, sehingga damailah bangsaku dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Segala pekerjaan sejahat saya katakan berhenti kau berbuat kejahatan, berhenti engkau memakai provokator-provokator, berhenti engkau memakai orang-orang yang dapat kau pengaruhi dalam nama Yesus. Segala kuasamu kami cabut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan damai bangsaku dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Sekarang pulanglah dengan membawa berkat dari Tuhan Yesus Kristus dan kecintaan Bapa dari surga dan persekutuan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha. Kekuatannya terus akan membimbing kita sampai kita tiba di surga yang mulia itu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.